Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Pemirsa, dan untuk membahas dinamika market di hari ini sudah bergabung bersama kami Akil Triadi, Research Analyst MNC Sekuritas. Selamat sore Mas Akil. Sore Mas Fajar. Terima kasih banyak Mas Akil sudah bergabung bersama kami sore hari ini dalam IDX Second Session Closing. Mas Akil, jika kita lihat posisi IHSG hingga penutupan di sesi kedua hari ini kembali ditutup positif setelah tadi sesi satu cukup berat ini perjalanannya. Bagaimana reviewnya terhadap market di hari ini? Ya, memang yang terjadi saat market hari ini volatile, kita lihat ada dua kecenderungan ya, di mana pertama dari bursa Asia yang memang cenderungnya untuk mix, kita tahu untuk di Hang Seng minus 0,37% dan Shanghai pun juga minus 0,52%. Hal itu memang juga didorong oleh data dari BPS yang melaporkan untuk dinilai ekspor di Indonesia pada bulan Maret kemarin ya. Itu naik yang cukup luar biasa, kenaikannya 30,47% secara year on year, di mana nilai tersebut itu lebih tinggi dibandingkan dari konsensus. Di situ juga nilai impor di Indonesia pada bulan Mei pun juga meningkat di bulan Maret ya, dan itu berada di atas konsensus. Namun yang menjadi kekhawatiran dari investor sendiri adalah bagaimana data neraca dagang ini masih berada di bawah konsensus ya, walaupun impor dan ekspor naik, namun secara actual dari trade balance sheet kita lihat berada di bawah konsensus ya, yang tercatat hari ini di 1,56 bio dengan konsensus yang memperkirakan ada di 1,64 bio. Seperti itu. Oke, jadi ada data neraca perdagangan yang juga tadi sudah dirilis oleh BPS begitu ya. Meskipun masih mencatatkan surplus, tapi nyatanya tadi seperti yang Mas Akil highlight, masih ada data-data yang ternyata di bawah konsensus. Tapi selain dari data neraca perdagangan, bursa global hari ini dan juga regional sepertinya cukup variatif. Mas Akil, apakah volatilitasnya juga cukup terpengaruh dari pergerakan bursa global sejauh ini? Iya, betul. Kondisi dari bursa global kita ketahui terutama untuk di Wall Street sendiri ya, semalam ditutup mix. Kita tahu untuk Dow Jones menguat, namun di S&P dan juga Nasdaq terjadinya koreksi. Pun juga terjadi di bursa Asia yang kita tahu Nikkei menguat, Hang Seng melemah, dan Shanghai juga melemah. Hal itu memang membuat kegalauan begitu dari para investor kemana arah untuk di market hari ini. Pun juga penguatan hari ini didorong oleh net buy ya dari investor asing yang mencapai 291 miliar. Oke. Jadi memang net buy menjadi salah satu pendorong bagi market di hari ini yang berakhir menghijau dari indeks harga saham gabungan naik 0,48%. Lantas dengan kondisi demikian, kemana arah terdekat dari indeks harga saham gabungan sendiri, Mas Akil? Ya, kami memang melihat pergerakan dari IHSG hari ini pun juga belum terlalu kuat ya untuk menembus ke level resisten kami yang ada di levelnya 6113. Hal itu memang akan terkonfirmasi bila IHSG tembus ke 6113, penguatannya akan cenderung untuk berlanjut. Namun ternyata di hari ini penguatannya pun tadi hanya mencapai level high-nya di 6079 ya. Untuk itu memang kami memperkirakan masih rawan untuk terjadinya koreksi dalam beberapa atau bahkan di minggu depan ya, saat IHSG tidak mampu tembus ke atas level 6100 bahkan ke level 6200 seperti itu. Oke, masih rawan untuk koreksi. Resisten pertama 6113 ini sepertinya bisa menjadi acuan juga untuk mungkin jika memang naik ke level-level berikutnya bisa menjadi perhatian, sementara hari ini berakhir di 6079,501. Lantas dengan kondisi tadi, kemudian juga net buy yang masih menjadi pendukung utama dari indeks harga saham gabungan di hari ini, melihat data net buy sendiri, Mas Akil, ada Tebik, BBRI, Antam, BBNI, BBCA, Astra International, dan juga sejumlah saham lainnya, terutama ini sepertinya dengan kapitalisasi besar ataupun big caps. Apa yang bisa kita lihat juga dari data net buy sejauh ini? Ya, kita memang melihat di investor asing ya sudah mulai masuk ke beberapa saham yang memang kecenderungannya dari awal minggu ini, terutama di hari Senin dan Selasa yang terjadi penurunan yang cukup signifikan. Hal itu memang mendorong untuk dari investor asing melihat bahwa harga saham yang blue chip begitu untuk berada di daerah oversold ya, kecenderungannya untuk lebih sudah murah dan akan dari investor asing cukup wajar untuk mengambil dari saham-saham tersebut ya.
Oke, cukup wajar untuk mengambil saham-saham tersebut dari sejumlah saham yang akhirnya masuk dalam net buy di hari ini. Baik, itu sepertinya menjadi catatan utama dari pergerakan market di hari ini. Kemudian saya juga ingin menanyakan satu saham yang juga tadi kami sudah ulas, Mas Akil. Apakah kemudian ini juga menarik juga untuk bisa kita perhatikan? Ada saham Bevin yang tadi kami sudah sebutkan informasi terbarunya. Kemudian pergerakan sahamnya juga yang hari ini ternyata masuk dalam kategori top gainers dengan naik 4,05%. Mas Akil, ada catatan apa untuk Bevin? Ya, untuk di Bevin sendiri memang didorong oleh sentimen ya, di mana ada kabar bahwa akan ada akuisisi dari PT Bank Jago ya. Ya. Nah, memang hal itu juga mendorong investor untuk melirik saham dari Bevin ya. Oke, melirik saham dari Bevin. Kabar tadi juga kembali kami sampaikan Bang Jago ini kabarnya mengakuisisi Bevin untuk kemudian memperluas begitu ya dari layanannya sendiri di industri keuangan. Lantas untuk kedua saham ini Mas Akil, jika kita perhatikan ada Bevin, kemudian Arto di sisi yang lain juga, apa yang bisa kita lihat atau mungkin rekomendasinya ada tidak dari Mas Akil, apa yang perlu diperhatikan oleh pemirsa untuk dua saham ini? Ya, kalau secara taktikal untuk di Bevin sendiri memang pergerakannya atau polanya pun masih bergerak untuk uptrend ya. Perhatikan saja untuk level supportnya di Bevin sendiri itu ada gap ya. Ternyata di daerah level, sorry, bentar. Kita buka chartnya dulu. Ya, hari ini Bevin ditutup 4,05% positif di Rp770 per saham. Oh ya, kita lihat bagaimana pergerakan dari Bevin sendiri juga didorong oleh volume dari pergerakannya. Hari ini pun juga cukup baik ya, karena sudah menembus beberapa level resistennya, terutama untuk di level 750 ya, dan level 765 bahkan sudah tertembus oleh di Bevin tadi. Peluangnya memang masih akan cenderung untuk menguat, tapi harap diwaspadai selama memang Bevin tidak mampu tembus untuk ke atas level 835. Maka dari Bevin masih rawan untuk terjadinya profit taking ya. Karena kita lihat beberapa level indikatornya di stokastik sudah kecenderungannya untuk dead cross, sementara untuk RSI akan menuju ke daerah overbought-nya. Oke, jadi masih rawan profit taking untuk Bevin. Lantas ditahan terlebih dahulu atau watch and see aja terlebih dahulu di saat-saat ini, Mas Akil, seperti apa untuk Bevin? Ya, jika memang sudah memiliki saham dari Bevin, tunggu untuk terjadi penguatan besok, walaupun kami melihat ada peluang penguatan dalam jangka terbatas ya. Setelah adanya memang penguatan bisa dilakukan profit taking terlebih dahulu. Yang memang belum memiliki di saham Bevin lebih ke wait and see ya. Bagaimana nanti apakah 835 level resistnya tertembus, di situ kita bisa tahu ya dan bisa lakukan aksi beli jika nanti 835 tertembus. Oke, ini menarik juga nih untuk diperhatikan. Bevin yang hari ini naik, kemudian tadi ada kabar akuisisi yang dilakukan oleh Bang Jago. Catatan dari Mas Akil, semoga juga bisa menambah informasi untuk Anda pemirsa jika memperhatikan saham satu ini. Mas Akil, kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Dan pemirsa jangan beranjak di tempat Anda, kami segera kembali usai jeda.